Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Redi Dianugraha dari kelas 1A, Prodi Ilmu Komunikasi, Universitas Slamet Sri Kendal. Oke, jadi di video kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan kepada kalian semua tentang bab 1 dari buku Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar karya Prof. Didi Mulyana MA PhD. Jadi saya akan mencoba menjelaskan buku ini di bab 1, yaitu fungsi-fungsi komunikasi. Oke, jadi sebenarnya banyak pakar yang mengemukakan pendapatnya tentang komunikasi ini. Seperti Thomas M. Seidel ini, beliau mengemukakan bahwa komunikasi terutama untuk menyatakan mendukung identitas diri, untuk membangun kontak sosial dengan orang sekitar kita, dan untuk mempengaruhi orang lain untuk merasa berpikir atau berperilaku seperti yang kita lakukan atau seperti yang kita inginkan. Namun menurut Seidel, tujuan dasar kita berkomunikasi adalah untuk mengendalikan lingkungan fisik dan psikologis kita. Selanjutnya ada dari pakar dari Gordon E. Zimmerman. Beliau merumuskan bahwa kita dapat membagi tujuan komunikasi menjadi 2 kategori besar, yaitu yang pertama adalah untuk menyelesaikan tugas-tugas yang penting diri sendiri, memuaskan kepenasaran kita, dan untuk menikmati hidup. Yang kedua, komunikasi bertujuan untuk menciptakan dan memupuk hubungan dengan orang lain. Jadi komunikasi kita perlukan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi hubungan yang melibatkan pertukaran informasi mengenai bagaimana hubungan kita dengan orang lain. Selanjutnya ada pakar dari William E. Gordon. Beliau mengemukakan bahwa komunikasi terbagi menjadi 4, yaitu komunikasi sosial, komunikasi ekspresif, komunikasi ritual, dan komunikasi instrumental. Yang pertama adalah komunikasi sosial. Komunikasi sosial ini adalah dasar daripada komunikasi itu sendiri, di mana komunikasi ini adalah untuk mengaktualisasi diri sendiri, untuk kelangsungan hidup, untuk memperoleh kebahagiaan, terhindar dari tekanan dan ketegangan. Melalui komunikasi kita dapat bekerja sama dengan orang lain, dengan anggota masyarakat seperti misalnya keluarga, kelompok belajar, perguruan tinggi, RT RW, desa, kota, dan negara secara keseluruhan. Orang yang tidak pernah berkomunikasi bisa dikatakan tersesat karena tidak tahu apa arti komunikasi itu sendiri. Karena komunikasi adalah hal dasar sifat alami manusia itu sendiri. Oke, yang kedua adalah komunikasi ekspresif. Komunikasi ini erat kaitannya dengan komunikasi sosial, yaitu komunikasi ekspresif dapat dilakukan baik sendirian ataupun kelompok. Komunikasi ini tidak otomatis bertujuan mempengaruhi orang lain, namun dapat dikatakan dilakukan sejauh komunikasi tersebut menjadi instrumen atau menyampaikan perasaan serta emosi kita. Perasaan-perasaan tersebut dikomunikasikan terutama melalui pesan-pesan non-verbal seperti perasaan takut, sedih, gembira, prihatin, dan lain sebagainya. Seperti seorang ibu yang menunjukkan kasih sayang kepada anaknya, seorang atasan yang menunjukkan sikap simpatinya kepada karyawannya yang istrinya baru meninggal dengan menepuk bahunya, dan lain sebagainya. Perasaan juga bisa diungkapkan dengan memberi bunga, misalnya sebagai tanda cinta atau tanda terima kasih kepada seseorang yang sedang berulang tahun, lulus menjadi sarjana atau menikah, atau juga menyatakan simpati dan duka cita kepada orang-orang yang salah satu anggotanya meninggal dunia. Akan tetapi kita harus hati-hati akan jenis bunga yang kita bawa. Misalnya di Austria, mawar merah adalah lambang cinta romantik. Di negara kita, bunga Kamboja sering diasosiasikan dengan bunga kuburan, sehingga tidak banyak orang yang menanamnya di halaman rumah, apalagi diberikan kepada orang yang sedang berulang tahun. Meskipun di Bali, bunga ini lazim ditanam di halaman rumah dan juga digunakan untuk sesaji. Oke, lanjut yang ketiga, yaitu fungsi komunikasi ritual. Komunikasi ritual ini sebenarnya erat kaitannya dengan komunikasi ekspresif, yaitu dilakukan secara kolektif. Suatu komunitas sering melakukan upacara-upacara berlainan sepanjang hidup, seperti upacara kelahiran, sunatan, ulang tahun, pemotongan kue, tunangan, lamaran, siraman pernikahan, ijab kabul, dan lain sebagainya. Komunikasi ritual ini biasanya komunikasi yang hubungan langsung antara diri dia sendiri dengan Tuhannya. Seperti contoh umat Islam misalnya ada sholat, puasa, zakat, haji, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang keempat adalah komunikasi instrumental. Komunikasi ini mempunyai beberapa tujuan, yaitu untuk menginformasikan, mengajar, mendorong, mengubah sikap dan keyakinan, dan mengubah perilaku atau menggunakan tindakan, dan juga menghibur.
Bila diringkas, komunikasi ini dapat disebut komunikasi yang membujuk atau bersifat persuasif karena mengandung muatan atau arti bahwa pembicara menginginkan pendengarnya untuk mempercayai bahwa fakta atau informasi yang disampaikannya itu akurat dan layak diketahui. Misalnya, ketika dosen masuk ke kelas kelas terlihat kotor, di situ ada maksud lain, yaitu agar si mahasiswa mempunyai inisiatif untuk membersihkan kelas tersebut. Oke, jadi itu saja yang dapat saya sampaikan melalui video ini. Apabila ada pertanyaan atau kritik, saran, bisa tinggalkan di kolom komentar di bawah. Oke, salam dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.